didengerin di mana-mana juga. Kalau memang itu nyaman di telinga aku bisa bilang itu aku suka, dan hampir lintas genre juga yang aku suka. Nah, kalau ditanya apakah lagu yang citra banget ini adalah lagu yang jenis lagu yang aku suka, harapan aku sebenarnya ya semoga lagu ini juga bisa diterima sama masyarakat Indonesia, bisa jadi salah satu lagu yang selain orang bisa ingat Citra terus, ya mereka juga bisa ikut terbawa sama cerita lagunya, mereka juga terhibur dengan lagunya, karena lagu ini kan harapannya memberikan energi positif sih gitu. Nah itu dia Kak, kan lagunya Kak Citra itu yang dikenal orang adalah yang cheerful, memberikan harapan positif, terus yang menyenangkan gitu untuk didengar. Kalau Kak Citra sendiri itu emang udah berencana untuk membuat citranya Citra yang seperti itu, atau memang Kak Citra emang suka lagu yang kayak gitu? Didengerin di mana-mana juga. Kalau memang itu nyaman di telinga aku bisa bilang itu aku suka, dan hampir lintas genre juga yang aku suka. Nah, kalau ditanya apakah lagu yang citra banget ini adalah lagu yang jenis lagu yang aku suka, jelas aku suka, karena itu terasa sekali gitu loh kalau aku lagi nyanyi dan aku menyanyikan lagu yang orang juga bisa nyanyiin, rasanya kita kayak bertukar energi gitu, kayak serunya tuh dapat banget. Jadi nggak cuma sekedar aku akan nyanyiin lagu yang orang lagu, karena bedanya ya untuk pekerjaan-pekerjaan lain sama pekerjaan yang aku jalanin, pekerjaan aku tuh mungkin kelihatannya kayak cuma nyanyi, tapi kalau dilihat-lihat pekerjaan aku tuh selalu bertemu dengan panggung yang berbeda, penonton yang berbeda, jadi selalu ada excitement tersendiri setiap kali manggung. Jadi nggak akan pernah tuh yang namanya bosen nih, karena penontonnya juga beda-beda gitu. Jadi belum tentu responnya juga selalu sama. Ada yang biasa aja, ada yang histeris banget gitu. Dan itu yang jadi serunya ketika mereka bisa, yang tadinya biasa aja cuman gara-gara lagu, mereka jadi seneng sama kehadiran aku. Jadi itulah yang membuat aku juga jadinya suka banget sama lagu-lagu yang aku nyanyiin, yang akhirnya berbekas gitu, memberikan kesan ke para pendengar musik aku. Dan disitulah yang bikin aku pengen bikin lagi lagu yang tipe-tipe kayak gini. Yang paling dirindukan di masa-masa normal tuh apa Kak? Kan sekarang banyak hal yang nggak bisa kita lakukan ya. Yang paling dirindukan sebenarnya kerja sih. Baru kali ini aku merindukan yang namanya kerja gitu. Kayak biasanya aku merindukan banget liburan. Iya. Itu ibaratnya kayak setiap berapa kali kerja aku langsung pengen liburan kemana ya gitu. Tapi baru kali ini aku benar-benar yang kayak kapan kerja ya gitu. Kangen manggung, konser gitu ya. Iya. Dan ketemu sama orang banyak tanpa harus ngerasa insecure, tanpa harus yang kadang-kadang bingung gitu kalau ada yang tiba-tiba nyapa kita terus meluk kita terus salaman sama kita. Kadang kita awkward gitu kayak aduh. Ini hampir mau salamin tapi dianya yang kayak agak mundur gitu, kayak itu juga awkward banget. Jadi serba salah juga ya Kak. Itu sih yang paling menjengkelkan dari situasi ini. Dan yang dirindukan sebenarnya kerja sama bersosialisasi. Kalau memberikan hal yang positif ke orang lain itu tuh pentingnya gimana sih Kak? Karena kan Kak Citra juga sering berbagi di Instastory kayak gitu-gitu. Iya, pentingnya berbagi tentang vibe positif gitu ya. Mungkin itu juga yang akan membentuk lingkungan kita juga. Jadi dengan kita banyak nge-share tentang hal-hal yang positif, otomatis para pengikut atau follower kita juga akan di zona yang positif juga kebanyakan ya. Karena kalau ada yang ngerasa kayak aduh ini kayaknya atasnya terlalu positif deh, kayaknya kurang seru deh, kurang drama nih gitu.
kalau kita mau membentuk vibe kita positif, ya dimulai dari apa yang kita Sendiri. post, ya apa yang kita share, itu sesuatu yang memang kita berharap bahwa yang akan menikmati juga yang akan positif gitu. Sama aja kayak misalnya ada beberapa public figure yang cukup berani, dan aku sebenarnya salah satunya ya, cukup berani untuk ingin tonjolkan adalah karya seni ya gitu. Ya hal-hal seperti itu juga akan membentuk followernya juga gitu. Jadi kalau kalian memang suka ya sok atuh follow gitu. Tapi kalau memang nggak suka ya masih banyak pilihan artis lain gitu yang bisa. Iya, karena aku orangnya sebenarnya baperan ya. Aku tuh orangnya sensitif. Jadi kalau aku ngikutin haters atau aku ngikutin komentar-komentar yang negatif, biasa aku jadi kepikiran sebenarnya. Jadi cara untuk aku tidak memikirkan adalah kalau aku lihat udah terlanjur lihat nih, biasa aku langsung blok. Dari semua lagu memang aku suka banget sih Hati-Hati Cinta. Okay. Terlepas dari ini lagi aku promoin ya, tapi aku hampir setiap hari aku dengerin lagu ini. Padahal aku tahu bahwa yang nyanyi adalah aku gitu. Kalau yang lain-lain tuh kayak aku suka malu gitu kalau dengerin lagu aku. Misalnya lagi diputerin di mana, biasa aku malu. Kalau untuk Hati-Hati Cinta ini aku kayak bisa berkali-kali aku dengerin. Itu kenapa Kak? Nggak tahu, aku ngerasa bahwa lagu ini tuh mungkin dari suara juga jauh lebih mateng, kelar kali ya. Maksudnya lebih mantep gitu lah Kak. Iya, lebih dewasa gitu. Kayaknya lebih mantap gitu. Dan musiknya juga asik sih. Aku ngerasa bikin aku yang tadinya mungkin kayak agak ngantuk jadi kayak agak lebih bangun gitu. Biasanya gitu sih. Oke, berarti lagu yang disukain malah yang baru dirilis kali. Bener. Tapi kenapa sih Kak? Mungkin ada banyak orang juga yang karyanya sendiri tapi malu melihat karyanya sendiri. Kalau Kak Citra sendiri itu kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena aku juga orangnya agak-agak nggak tahu. Aku bukan orang yang selalu kayak berani untuk kayak hey guys aku lagi gini apa gitu, kayak aku orangnya agak gampang awkward gitu, jadi kayak agak justru agak gimana ya, agak awkward gitu, agak bingung, agak linglung, agak aduh malu gitu. Atau misalnya ketemu orang dan orangnya kayak lagi ngomongin aku gitu, kayak itu kan si ini gitu. Biasa aku malah aduh mending kalau mau foto langsung aja gitu, atau cuma aku orangnya suka yang kayak hai gitu ya. Berarti harus virtual seperti ini pun tuh tantangan juga buat Kak Citra dong. Banget, jujur aku agak bingung dengan konsep ini, tapi ya ini sudah sangat membantu aku kan untuk saat ini. Nah, pertanyaannya juga, pengen punya konser sendiri nggak Kak? I wish, semoga ada beberapa lagu yang bisa melekat di hati masyarakat dan akhirnya itu bisa membentuk sebuah konsep. Biarin itu benar-benar, kalau orang udah request banget, mungkin aku akan yuk kita bikin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Werola. Dari awal Indonesia Idol sampai sekarang ini, menurut Kak Citra tantangan ada di dunia musik itu apa? Wah, kayaknya kita nggak akan selesai 1 jam kalau ngomongin tantangan. Tantangannya tapi yang adalah, paling berasa mungkin Kak? Iya itu tadi sih, proses promo, proses berkaryanya susah. Susahnya itu lebih ke karena setiap tahun, setiap perubahan-perubahan yang ibaratnya itu tadi sih, dunia terus berevolusi ya. Kita siap nggak siap, mereka nggak nunggu kita gitu, bumi ini nggak nunggu kita untuk ngikutin gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah secerdik mungkin untuk melihat perubahan itu dan jadi perubahan itu juga gitu, jadi perubahan itu sendiri. Itu sih yang paling di learning by doing sih. Kalau aku ngelihat
mentor-mentor aku, senior-senior aku kayak Teh Ocha gitu ya. Udah 20 tahun berkarya. Mungkin mau jalan 30 tahun gitu. Jadi 10 tahun ini kayak masih baru menyelam. Pengen belajar banyak lagi ya berarti Kak. Yeah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kak Citra, musisi favoritnya siapa nih? Dan Kak Citra pengen jadi penyanyi yang seperti apa sih? Musisi favorit aku tuh ada 2 ya. Legendaris yang benar-benar sangat bisa dibilang mereka adalah influencer Winata. Jadi aku sangat respect banget sama Mama Ina. Cuman sayangnya ada satu juga nih, satu icon, satu public figure, satu legendaris yang aku nggak sempat bertemu, almarhum Chrisye. Nah menurut aku kalau ditanya pas banget ya, karena ngomongin mereka, aku pengen menjadi musisi yang seperti apa. Aku berharap pengen kayak mereka sih harapannya. Maksudnya pengen banget dikenal bukan karena Citra itu genrenya apa, tapi daripada ditanyain Citra tuh sebenarnya genrenya apa sih gitu. Daripada pusing kayak gitu, lebih baik orang udah tahu gitu karakter Citra kayak gimana, orang udah tahu musiknya Citra kayak gimana gitu.